Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, usai dilaporkan ke polisi sebagai orang hilang karena tidak bisa ditemui warga, Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra kembali berkegiatan. Bupati Buton kembali berkegiatan pada hari Minggu menghadiri kegiatan peringatan Maulid Nabi di Baruga, Kabupaten Buton. Selama di Jakarta, Alvin mengaku melakukan koordinasi dengan Kemendagri serta bertemu Dirjen Bina Marga dan Asosiasi Pengusaha Aspal. Ini dilakukan sebagai kepala daerah dalam upaya pencarian pendanaan. Bupati Buton mengatakan APBD Buton 4% bersumber dari pendapatan asli daerah dan 96% dana transfer dari pusat. 4% PAD, 96% daerah transfer dari pusat, Nah, ini menurut saya yang mengharuskan saya untuk berpikir dan juga berbuat, melakukan tindakan yang extraordinary yaitu keluar mencari dana. 2 minggu hari kerja ya saya di Jakarta ya. Sebenarnya 20 hari, cuman kan 6 hari pasti kan, ya 6 hari, 4 hari lah, 4 hari kan tidak kerja kan, Sabtu Minggu kan kita perhitungkan juga kan. Alhamdulillah saya sudah ke Dirjen Bina Marga, saya sudah diberitahu oleh beliau bahwa kami di Buton akan mendapatkan bantuan dari program IJD berupa peningkatan jalan di Stadion 2. Puluhan warga dan mahasiswa yang mengatasnamakan rakyat dan mahasiswa Buton melaporkan Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra sebagai orang hilang ke Polres Buton pada Kamis 18 September lalu. Laporan orang hilang yang berujung aksi unjuk rasa berakhir ricuh di kantor pemerintah daerah Buton. Masa terlibat bentrok dengan Satpol PP saat mencari Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra. Masa aksi menilai keberadaan Bupati dinilai tidak jelas karena sulit ditemui di kantor maupun di rumah dinasnya. Masa bahkan menempelkan poster laporan orang hilang lengkap dengan foto Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra. Melaporkan kehilangan orang atas nama Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra SH. Hal ini disebabkan karena beberapa pekan terakhir beliau tidak berkedudukan di rumah jabatan ataupun tidak pernah berada di kantornya untuk kemudian menemui kami dan memberikan klarifikasi terkait isu-isu yang saat ini sedang menjadi polemik di wilayah Kabupaten Buton. Karenanya berdasarkan aturan juga dan kepedulian kami sebagai rakyat yang mencintai pemimpinnya, maka kami memohon kepada pihak Polres Buton untuk kemudian mencari Bapak Bupati Buton kami untuk kemudian dihadirkan kembali bersama-sama kami di wilayah Kabupaten Buton ini. Menanggapi aksi ini, Wakil Bupati Buton Syarifuddin Safa membantah bila pimpinannya hilang. Ia menjelaskan Bupati sedang melaksanakan tugas dinas di Jakarta dan akan segera kembali ke Buton. Bapak Alvin Akawijaya Putra SH saat ini sedang berdinas di Jakarta dan di beberapa daerah lainnya. Jadi kalau ada aspirasi dari masyarakat yang sampai kemudian menyebutkan hilang, saya nyatakan itu tidak benar. Hal-hal lain saya tidak paham, tapi ya setahu saya beliau urusan di Jakarta ini urusan kepentingan pemerintah daerah juga. Kamis 18 September 2025 lalu, warga dan mahasiswa menggelar aksi di kantor pemerintah daerah Buton. Aksi ini dipicu lantaran Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra tidak terlihat beraktivitas di kantor maupun rumah dinasnya. Tim Liputan, Kompas TV. Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra yang diduga tidak berada di kantor maupun rumah dinas selama beberapa pekan menjadi sorotan. Bahkan sempat dilaporkan hilang oleh warganya. Terkait hal ini kita tanyakan langsung kepada Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Selamat sore Pak Wamen. Ini setelah
Ya, selamat sore. Terima kasih untuk waktunya di Kompas Petang. Pak Wamen, setelah dilaporkan hilang warganya, Bupati Alvin disebut sedang dinas ke Jakarta. Apakah sebenarnya informasi perjalanan dinasnya ke Jakarta ini tercatat di kantor Kementerian Dalam Negeri? Undang-Undang Pemerintahan Daerah pasal 76 di situ secara jelas mengatur bahwa kepala daerah dilarang meninggalkan daerahnya, meninggalkan tugas selama 7 hari berturut-turut atau tidak berturut-turut selama 1 bulan. Itu jelas sekali. Jadi apabila terbukti selama seminggu meninggalkan tugas atau secara akumulatif 7 hari dalam 1 bulan dan tidak meminta izin kepada gubernur, maka sangat mungkin untuk diberikan sanksi. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Menteri Dalam Negeri telah menyampaikan surat edaran kepada seluruh kepala daerah mengingat situasi yang ada sekarang, Kamtipmas ya, pasca kerusuhan sosial, penjarahan dan lain-lain itu, meminta kepada daerah itu untuk tidak bepergian ke luar negeri dan membatasi perjalanan dinas ke luar daerah dan fokus bersama-sama Forkopimda untuk memantau situasi keamanan dan ketertiban di daerahnya. Jadi dimohon sebetulnya untuk lebih fokus begitu. Dan kami melalui Irjen Kemendagri telah melakukan komunikasi dengan Pak Bupati Buton dan Pak Bupati telah menyampaikan daftar kegiatannya ya, selama 1 bulan terakhir begitu. Dan sekarang sedang masih didalami oleh inspektorat begitu secara detail apakah melanggar atau ada hal-hal lain yang perlu diberikan teguran atau sanksi. Tapi gini Pak Wamen, berdasarkan informasi yang Anda terima, Bupati Buton ini sudah berapa lama meninggalkan Buton? Karena kan berdasarkan informasi yang diterima dari mahasiswa yang tadi juga sudah kita dengarkan bersama, terbilang bahwa ada beberapa pekan, tapi ini juga dibantah oleh Bupati Buton. Catatan Kemendagri berapa lama sebenarnya? Tadi Pak Bupati sendiri telah menyampaikan ya, saya lihat tadi pernyataan beliau, ya kurang lebih 2 minggu ya meninggalkan Buton begitu. Pertanyaannya adalah, apakah Pak Bupati telah mendapatkan izin dari gubernur? Karena kalau keluar daerah, apalagi tadi selama lebih dari 7 hari, ya itu harus memohon izin. Ya, para kepala daerah tahu itu, bahkan kalau keluar negeri itu nggak mungkin lebih dari 7 hari. Kalau lebih dari 7 hari itu pasti harus pulang, nggak boleh terlalu lama meninggalkan daerah, itu prinsipnya. Oke, jadi secara peraturan sudah salah ya Pak Wamen? Ini masih kita dalami, kita cek lagi. Tadi saya kira salah satu faktanya telah disampaikan sendiri, tentu itu akan menjadi bagian dari proses pendalaman tim inspektorat yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi telah meninggalkan selama 20 hari. Ini akan kita dalami. Bupati Buton ini kan mengklaim keluar sementara khususnya ke Jakarta untuk mencari dana. Apakah ini juga sudah diklarifikasi? Anda mengetahui hal ini? Pak Inspektur Jenderal Pak Mahendra yang melakukan komunikasi dan kami dilaporkan oleh beliau ya bahwa Pak Bupati menyampaikan data-datanya, daftar kunjungan begitu ya. Data-data ini masih dipelajari, masih didalami. Dan lebih penting lagi apakah Pak Bupati memohon izin ke Pak Gubernur itu ya. Tetapi sekali lagi kita kembalikan lagi pada prinsipnya adalah bahwa memang kepala daerah salah satu tugasnya adalah yang sekarang sangat juga penting mencari pendanaan alternatif. Apalagi di tengah kebutuhan untuk menguatkan kapasitas fiskal. Tetapi tentu saja tugas kepala daerah bukan itu saja. Ada hal-hal lain juga, pelayanan publik harus dipastikan, terutama sekarang ini keamanan, ketertiban, kondusivitas itu harus menjadi atensi juga begitu ya. Dan kepala daerah itu ya kita harapkan bisa mengatur waktu, membagi waktu kapan porsi untuk berkegiatan di luar dan kapan bagian-bagian untuk tetap ada bersama-sama warga, di tengah warga memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan dengan maksimal. Oke, kita tahu bahwa tugasnya begitu banyak, tapi di satu sisi apakah ini menurut Anda bagian dari dampak akibat TKD yang sekarang semuanya hampir sebagian besar dari pusat?
Ya, semua kepala daerah memiliki tantangan yang sama, melakukan penyesuaian terhadap kebijakan transfer ke daerah yang dikurangi begitu ya. Tetapi kan bukan berarti semuanya kemudian tidak ada di tempat, tidak ada di kantor. Semuanya kan kita harapkan tetap bisa membagi tugas. Dan ada mekanisme konsultasi yang juga bisa dilakukan dengan fasilitas daring atau luring begitu ya. Jadi kita bisa memilih mana yang lebih efektif gitu. Dan saya kira ya hari ini kita juga ingin agar kepala daerah itu lebih sering lagi untuk turun ke lapangan, bisa melihat harga-harga, bisa melihat situasi pelayanan publik, bisa merasakan apa yang warga rasakan, sehingga tidak salah prioritas kebijakannya begitu, tidak salah ketika membuat keputusan. Ya, Pak Wamen, berdasarkan aturan yang tadi Anda juga sudah sempat sampaikan. Lalu jika memang ada terbukti, ada kelalaian ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Buton sendiri, sanksi apa yang akan dihadapi oleh Bupati Buton ini? Aturannya itu bisa diberikan mulai dari peringatan, teguran, peringatan secara tertulis, kemudian pembinaan begitu ya, pemberhentian sementara, sampai bisa saja apabila ada syarat-syarat yang cukup terpenuhi maka bisa diberhentikan melalui proses-proses tertentu begitu. Dan saat ini masih kita dalami dari keterangan-keterangan tadi. Pak Wamen, lazim tidak menurut Anda ketika warganya melaporkan bupatinya kepada polisi terkait dengan orang hilang? Ya, ini bukan bicara lazim atau tidak lazim ya. Ini kita fokus kepada data dan fakta saja. Data dan fakta ini sekarang sedang kita kumpulkan, dipelajari, didalami oleh tim inspektorat, dan apapun informasi dari manapun informasi itu tentu akan diolah ya, akan dijadikan bahan pertimbangan, dan tentu kami mengapresiasi masukan-masukan dari warga, dan itulah sebetulnya iklim demokrasi kita ya, ketika warga juga bisa memberikan masukan begitu tanpa berpretensi kepentingan ataupun latar belakang apapun. Yang penting sekarang kita kembalikan lagi kepada data dan fakta, dan tentunya mengkonfirmasi itu kepada Bapak Bupati dan Bapak Gubernur. Artinya saat ini proses pendalaman terus dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih Wakil Menteri Dalam Negeri Pak Bima Arya Sugiarto sudah berbagi di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya tiba di Amerika Serikat untuk hadiri sidang umum PBB. Presiden Prabowo disambut diaspora di kota New York.